Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 30 September 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebenaran dan iman, kepada Santo Hieronymus imanmu, Engkau telah menganugerahkan cinta yang mendalam dan berkobar akan kitab suci. Semoga umatmu semakin dikuatkan oleh santapan sabdamu dan menemukan di dalamnya sumber kehidupan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika kedua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja yang hidup pada abad keempat. Ia terkenal karena karyanya menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin, atau kemudian kita kenal dengan kitab suci Vulgata, yang kemudian menjadi dasar bagi tradisi kitab suci gereja Katolik. Moto hidupnya sangat terkenal. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini menampilkan Yesus yang meneguhkan hatinya menuju Yerusalem. Dalam perjalanan itu, ia ditolak oleh orang Samaria. Murid-muridnya ingin membalas, tetapi Yesus menegur mereka. Yesus katakan, ia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus dengan sadar dan tegas menghadap wajahnya ke Yerusalem. Ia tahu penderitaan menanti, tetapi ia tidak mundur. Santo Hieronymus juga
meneladani keteguhan ini. Meski keras kepala dan temperamennya sulit, ia tetap setia mendedikasikan hidupnya untuk menerjemahkan dan menjelaskan kitab suci demi keselamatan umat. Murid-murid ingin memohon api dari langit untuk membinasakan orang Samaria yang menolak mereka. Namun, Yesus menegur, keselamatan bukan datang melalui kekerasan, melainkan melalui kasih dan pengampunan. Santo Hieronymus meskipun berkarakter keras, akhirnya membiarkan firman Allah membentuk dirinya, sehingga karyanya menuntun umat pada Kristus, bukan pada kebencian atau permusuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Hieronymus mengajarkan bahwa tanpa kitab suci kita tidak mengenal Kristus. Injil hari ini meneguhkan kita bahwa mengenal Kristus berarti menempuh jalan kasih, kesetiaan, dan pengampunan. Ketika kita menolak kekerasan dan memilih kasih, kita sedang berjalan bersama Kristus menuju Yerusalemnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus yang teguh menuju Yerusalem dan Santo Hieronymus yang setia pada kitab suci meneguhkan kita untuk berpegang pada firman Tuhan dalam segala tantangan hidup. Jalan Injil bukanlah jalan balas dendam, melainkan jalan kasih, kesabaran, dan pengampunan. Maka para saudara-saudari yang terkasih, semoga peringatan Santo Hieronymus menyalakan semangat kita untuk mencintai, membaca, dan merenungkan kitab suci setiap hari. Nah, kebetulan selama bulan September kita telah bergaul secara khusus dengan kitab suci. Maka semoga pendalaman iman tentang kitab suci selama bulan September semakin meneguhkan iman kita untuk beriman kepada Kristus. Dengan demikian, kita semakin layak disebut sebagai murid-muridnya yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.